Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julius Santana Amal, NIM 2312109, semester 6. Di sini saya ingin membuat video presentasi mengenai mata kuliah pengolahan citra. Baik, untuk video yang pertama ini, saya ingin menjelaskan soal yang pertama untuk tugas deteksi tepi dengan aplikasi menggunakan MATLAB. Beberapa catatan yang perlu diketahui, citra yang digunakan bebas. Yang kedua, buat laporannya dengan format seperti berikut. A. Teori singkat, B. Coding, C. Tampilan hasil simulasi, D. Laporan dalam bentuk soft copy, dan 3. Laporan dan file MATLAB diekstrak dengan WinZip atau WinRAR dan diupload. Contoh tampilannya seperti ini. Ini tampilan di GUI MATLAB yang akan kita buat. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan mengenai teori singkat mengenai deteksi tepi. Deteksi tepi adalah proses mengidentifikasi dan menyoroti perubahan tajam dalam intensitas piksel dalam sebuah citra. Tepi dalam citra merujuk pada batas atau perubahan signifikan dalam warna atau kecerahan antara objek dan latar belakang. Teknik ini penting dalam pengolahan citra karena tepi seringkali mencerminkan batas antara objek dalam citra, dan deteksi tepi membantu dalam segmentasi objek dan ekstraksi fitur. Metode-metode dalam deteksi tepi adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode Sobel. Metode ini menggunakan operasi konvolusi dengan kernel Sobel untuk mengekstraksi tepi dalam citra. Kernel Sobel adalah matriks 3x3 yang menekankan perubahan tajam dalam intensitas piksel. Yang kedua, metode Previz. Sama seperti metode Sobel, metode Previz juga menggunakan operasi konvolusi dengan kernel Previz untuk mengekstraksi tepi dalam citra. Yang ketiga, metode Kenny. Metode Kenny adalah salah satu metode deteksi tepi paling populer dan efektif. Ini melibatkan beberapa langkah, termasuk filter Gaussian, deteksi gradien, non-maximum suppression, dan hysteresis. Yang keempat, metode Roberts. Metode ini menggunakan operasi konvolusi dengan kernel Roberts untuk mendeteksi tepi dalam citra. Kernel Roberts adalah matriks 2x2 yang menghitung perbedaan antara dua piksel diagonal. Yang kelima, metode Laplace. Metode ini menggunakan operasi konvolusi dengan kernel Laplace untuk mengekstraksi tepi dalam citra. Berikutnya, apa penting deteksi tepi? Deteksi tepi adalah langkah awal yang penting dalam analisis citra digital dan memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya penting. Yang pertama, keunggulannya segmentasi objek. Yang kedua, ekstraksi fitur. Yang ketiga, pengenalan pola. Jadi, deteksi tepi adalah teknik yang penting dan sering digunakan dalam pengolahan citra digital dengan menggunakan metode-metode seperti Sobel, Previz, Kenny, Roberts, dan Laplace seperti yang kita jelaskan tadi. Kita dapat mengidentifikasi dan menyoroti perubahan tajam dalam intensitas piksel dalam sebuah citra. Aplikasi deteksi tepi meliputi pengolahan citra medis, pengolahan objek, vision, sistem otomatis, dan pengolahan gambar dan video. Untuk manfaatnya sendiri, manfaat dari deteksi tepi adalah pengolahan gambar medis, pengenalan objek, dan vision sistem otomatis. Baik, berikutnya itu di sini citra yang digunakan bebas, sertakan keterangan gambar yang diambil dan spesifikasi kamera yang Anda butuhkan. Nah, di sini saya menggunakan citra kompor. Nah, gambar yang diambil menggunakan handphone Redmi Note 9 Pro. Gambar tersebut, citra kompor tersebut adalah saya foto sendiri menggunakan HP saya, yaitu Redmi Note 9 Pro. Nah, untuk source code kode deteksi tepi adalah sebagai berikut. Nah, di sini nanti kita jalankan dan hasil simulasinya adalah sebagai berikut di sini. Nanti kita jelaskan di MATLAB. Baik, langsung saja kita ke MATLAB-nya. Nah, di sini ada source code-nya, kurang lebih ada 269 baris. Baik, coba kita jalankan dulu. Nah, di sini adalah tampilan GUI untuk deteksi tepi. Nah, di sini ada teks tugas pengolahan citra deteksi tepi, nama saya, nomor registrasi, nama dosen pengasuh, program studi. Nah, di sini ada tombol-tombol push button, yaitu gambar asli, Robert Sobel, Previz, gambar grayscale, Kenny, Laplacian, dan kompas. Di sini saya ingin jelaskan sedikit mengenai tombol-tombol berikut. Untuk gambar asli, ini adalah tombol push button 1. Dapat kita lihat pada baris
Nah, baris ke-77 sampai ke 95. Nah, di sini kita akan memilih file gambar dengan extension dari PNG, JPG, JPEG, BMP, atau TIFF. Nah, di sini jika kita pilih file, baca dan tampilkan gambar. Nah, jika kita sudah memilih file, maka akan ditampilkan pada Access 1. Access 1-nya tadi yaitu ini, Access 1 ini pada gambar asli. Nah, di sini akan ditampilkan gambar yang sudah kita pilih. Nah, terus kita beri judul yaitu gambar asli, belum ditransformasikan ke deteksi tepi. Ini adalah gambar asli nantinya. Nah, langsung untuk push button yang kedua, yang ini, Robert. Nah, penjelasannya seperti berikut. Eh, di sini kita menginisialisasi image 2 atau gambar yang telah kita masukkan ke handles data 1. Ambil gambar dari handles. Nah, cek apakah gambar sudah grayscale. Nah, di sini kita mengeceknya dengan if else, dengan seleksi kondisi if else, di mana eh, konversikan ke grayscale jika RGB. Jika gambar ini adalah RGB, maka kita konversikan ke grayscale. Sebaliknya, jika gambar ini sudah grayscale, maka kita langsung gunakan. Nah, untuk tombol Robert sendiri, yang ini tadi, yang push button kedua, penjelasannya seperti berikut, seperti ini. Uh, Roberts F itu adalah kernel vertical Robert. Ini adalah rumus untuk kernel vertical Robert. Yang berikut, untuk baris 114 itu kernel horizontal Robert. Untuk baris ke-15, 115, yaitu ini rumus dari deteksi tepi untuk operator Robert. Nah, gambar yang dihasilkan akan disimpan pada Access 2. Access 2 yaitu ini, gambar pada Robert. Nah, setelah di sini nanti ditampilkan hasil deteksi tepi. Nah, deteksi tepi sendiri akan diberi judul yaitu deteksi tepi Robert. Nah, simpan hasil data Roberts ke @groberts sehingga akan dimunculkan pada Access yang kedua ini. Nah, cara-cara tersebut sama untuk push button 3. Untuk operator Sobel, di sini seleksi kondisi dulu. Terus kita melakukan operator Sobel, simpan data, dan seterusnya sampai dengan kompas. Dengan rumus-rumusnya di sini terdiri dari 8, ini ada 8 tombol push button dan 8 access. Nah, push buttonnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan accessnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, langsung saja kita run. Eh, kita ambil gambar aslinya. Nah, gambar aslinya sendiri saya menggunakan gambar yang telah saya foto tadi, yaitu kompor JPEG dengan extension JPEG. Kita buka, nah ini gambar aslinya. Setelah itu kita konversikan ke gambar grayscale. Nah, akan seperti ini, gambar hitam putih. Dan kita menggunakan operator Robert, hasilnya seperti ini, Sobel, Previtt, Kenny, Laplacian, dan Kompas. Nah, berikut adalah hasil dari deteksi tepi gambar asli citra kompor yang telah saya ambil. Mungkin sampai di sini untuk tugas pertamanya, lanjut video berikutnya. Baik, berikutnya tugas yang kedua yaitu transformasi citra dengan aplikasi MATLAB. Di sini tugasnya itu transformasi citra. Sama ada beberapa catatan yang perlu diketahui. Yang pertama, citra yang digunakan bebas. Yang kedua, buat laporannya dengan format A. Teori singkat, B. Coding dengan MATLAB, C. Tampilan hasil simulasi, D. Laporan dalam bentuk soft copy. Yang ketiga, laporan dan file MATLAB diekstrak dengan WinZip atau WinRAR dan diupload. Contoh tampilannya seperti berikut. Nah, ini adalah GUI yang akan kita buat pada MATLAB untuk transformasi citra. Ada transformasi Fourier, exponential transformation, transformasi Fourier lagi, transformasi wavelet, transformasi wavelet, dan transformasi wavelet. Baik, langsung saja ke MATLAB-nya. Nah, ini adalah sebelum itu kita ke
penjelasan singkat mengenai teori transformasi citra. Transformasi citra adalah proses memanipulasi citra digital untuk mengubahnya dari satu bentuk representasi ke bentuk lain. Transformasi ini dapat dilakukan dalam dua ranah, ranah spesial dan ranah frekuensi. Dapat lihat pada catatan ini. Untuk jenis-jenis transformasi citra sendiri, ada transformasi Fourier, mengubah representasi citra dalam domain spesial ke domain frekuensi. Yang kedua, transformasi Wavelet, mengubah representasi citra ke domain waktu frekuensi. Yang ketiga, transformasi geometri, mengubah geometri citra seperti translasi, rotasi, dan penskalaan. Yang keempat, transformasi kontras, mengubah kontras citra. Yang kelima, transformasi warna, mengubah ruang warna citra seperti RGB ke HSF atau CA. Untuk aplikasi transformasi citra sendiri, terdapat yaitu ada medis, digunakan untuk analisis gambar medis, satelit digunakan untuk analisis gambar satelit, keamanan digunakan untuk pengenalan wajah dan deteksi objek. Yang berikut, grafika komputer digunakan untuk memanipulasi gambar dan efek visual. Baik, jadi kesimpulannya, transformasi citra merupakan alat penting dalam pengolahan citra digital. Transformasi ini dapat digunakan untuk mengubah representasi citra, meningkatkan kualitas citra, dan mengekstrak informasi dari citra. Transformasi citra memiliki banyak aplikasi dalam beberapa bidang, seperti medis, satelit, keamanan, dan grafika komputer. Baik, selanjutnya di sini citra yang digunakan bebas, sertakan dengan keterangan gambar yang diambil dan spesifikasi kamera yang dibutuhkan. Nah, untuk citra yang digunakan seperti tugas yang pertama yaitu citra kompor. Gambar yang diambil menggunakan handphone Redmi Note 9 Pro, itu handphone saya sendiri. Untuk source code-nya seperti ini. Nanti kita jelaskan secara singkat di MATLAB. Nah, untuk hasil simulasinya seperti ini. Baik, langsung saja kita ke MATLAB. Nah, ini adalah source code untuk transformasi citra. Ada 260 baris. Langsung saja kita run. Nah, tampilannya sama seperti video yang pertama tadi untuk deteksi tepi. Untuk transformasinya citra tidak jauh lebih, ini adalah sama seperti tugas deteksi tepi. Nah, di sini ada tombol push button, gambar asli, Fourier, eksponensial, Fourier, gambar grayscale, wavelet, seperti pada file yang telah ditampilkan pada tugas untuk transformasi citra. Nah, langsung saja saya ini ingin menjelaskan sedikit mengenai tombol-tombol yang ada ini untuk operator dari Fourier, eksponensial, dan wavelet. Nah, untuk tombol push button 1 ini yang gambar asli ini, seperti pada deteksi tepi, di sini kita ambil gambar dengan extension PNG, JPG, JPG, BNP, dan TIFF. Nah, jika extensionnya di luar dari ini, maka tidak akan bisa ditampilkan dalam GUI ini. Yang berikut, kita membuat seleksi kondisi if, else. Di sini kita membaca gambar, memberi judul gambar, dan menyimpan gambar di Access1. Access1 yaitu ini. Di sini akan kita simpan gambar asli yang akan kita masukkan. Yang berikut push button 2 yang ini. Push button 2 yaitu Fourier. Nah, di sini kita membuat inisialisasi image 2 ke handles data 1. Nah, setelah itu kita membuat seleksi kondisi, cek apakah gambar sudah grayscale. If gray sama dengan if size image 2, 3 sama dengan 3, gray RGB gray image 2. Titik koma. Di sini mengubah gambar ke grayscale jika gambar berwarna. Jika gambar yang kita masukkan adalah RGB, maka kita perlu mengubahnya ke grayscale supaya dapat diproses dengan operator-operator pada transformasi citra. Yang berikut, else, jika sudah grayscale, tetap gunakan gambar tersebut. Nah, untuk transformasi Fourier, transformasi yang pertama, kita dapat lihat rumus-rumusnya di sini. Model-modelnya seperti ini.
melakukan transformasi Fourier dua dimensi pada gambar, pada baris 107, menggeser frekuensi 0 ke tengah spektrum. Nah, mengatur akses 2 sebagai tempat menampilkan gambar pada baris 109, yaitu ini nantinya kita akan menampilkan gambar di sini ke akses 2 di Fourier. Berikut simpan hasil dari gambar yang telah kita transformasikan, yaitu transformasi Fourier tadi. Sama seperti push button 2 tadi, push button 3 juga kita melakukan seleksi kondisi dulu, terus kita membuat rumus atau fungsi-fungsi transformasi eksponensial seperti ini. Nanti kita melakukan transformasi eksponensial pada gambar dengan baris 132, terus akan disimpan pada akses 3 pada baris 133. Nah, akses 3 yaitu ini. Kita akan menyimpan gambar transformasi eksponensial di sini. Nah, simpan hasil sama seperti push button 2 tadi, simpan hasilnya yaitu seperti ini. Nah, untuk push button 4 sampai dengan push button 8 di sini sama semua dengan akses 8 dengan 8 akses. Nah, untuk push buttonnya sendiri ada gambar asli, Fourier, eksponensial, Fourier, gambar grayscale, wavelet, wavelet, wavelet. Ada 8 tombol push button dan 8 akses, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, langsung saja kita jalankan. Kita ambil gambar aslinya. Gambar aslinya tadi yaitu kompor yang sudah kita foto. Nah, akan muncul seperti ini gambar asli dan titelnya di sini gambar grayscale. Titelnya ini gambar grayscale. Nah, akan ditransformasikan ke Fourier. Hasilnya seperti ini. Eksponensial, Fourier, wavelet, wavelet, wavelet. Oke, kurang lebih seperti ini tampilan transformasi citra dari citra kompor. Sekian video kali ini. Baik, lanjut ke tugas yang ketiga. Baik, pada video yang ketiga ini tugasnya mengenai examine image atau perbaikan citra atau penapis citra. Nah, beberapa catatan yang perlu diketahui. Yang pertama, citra yang digunakan bebas. Yang kedua, buat laporannya dengan format A. Teori singkat, B. Coding dengan MATLAB, C. Tampilan hasil simulasi, D. Laporan dalam bentuk soft copy, dan yang ketiga, laporan dan file MATLAB diekstrak dengan WinZip atau WinRAR dan diupload. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Di sini tampilannya akan kita implementasikan pada guide yang kita akan buat untuk penapis citra. Baik, langsung saja ke penjelasan singkat mengenai examen image atau perbaikan citra. Examen image atau perbaikan citra adalah proses memanipulasi citra digital untuk meningkatkan kualitasnya. Tujuannya adalah untuk membuat citra lebih mudah dilihat, dipahami, dan dianalisis. Ada banyak teknik examen image yang dapat digunakan dan teknik yang tepat akan tergantung pada jenis citra yang tujuannya ingin kita capai. Berikut adalah beberapa teknik umum yang digunakan dalam perbaikan citra. Yang pertama, penskalan kontras atau contrast scanning. Penskalan kontras meningkatkan kontras dengan citra dengan memperluas tentang intensitas piksel. Teknik ini membuat bermanfaat untuk citra yang memiliki kontras rendah. Contohnya adalah penskalan linear, histogram. Yang kedua, penajaman citra. Penajaman citra meningkatkan detail tepi dalam citra. Ini dilakukan dengan menyoroti perubahan intensitas, contohnya filter high pass dan unsub masking. Yang ketiga, penghalusan citra. Penghalusan citra mengurangi noise dan detail halus dengan mengaburkan citra. Ini berguna untuk menghilangkan noise acak atau artefak dalam citra. Contohnya filter low pass dan filter Gaussian. Yang keempat, penyelesaian histogram. Yang kelima, transformasi logaritmik. Yang keenam, transformasi eksponensial. Yang ketujuh, perbaikan spasial. Yang kedelapan, transformasi frekuensi. Yang kesembilan, perbaikan berdasarkan warna. Tujuan dari examen image adalah meningkatkan kualitas visual. Examen image dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas visual dengan cara meningkatkan kontras, meningkatkan ketajaman, mengurangi noise, meningkatkan warna. Yang kedua, mempermudah analisis.
Examined image dapat digunakan untuk mempermudah analisis citra dengan cara menyoroti fitur, memisahkan objek, mengukur objek. Jenis-jenis examined image ada dua jenis utama, yaitu examined spesial. Teknik ini memanipulasi piksel citra secara langsung. Contohnya yaitu penyesuaian intensitas, filtering, dan transformasi geometri. Yang kedua, examined frekuensi. Contohnya itu transformasi Fourier dan filtering frekuensi. Aplikasi examined image biasanya di medis, digunakan untuk analisis gambar medis. Satelit digunakan untuk analisis gambar satelit. Keamanan digunakan untuk pengenalan wajah. Grafik komputer digunakan untuk memanipulasi gambar dan efek visual. Jadi, kesimpulannya, examined image adalah teknik penting dalam pengolahan citra digital yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas visual dan mempermudah analisis citra. Ada banyak teknik examined image yang tersedia, dan teknik yang tepat akan bergantung pada jenis citra dan tujuan yang ingin dicapai. Inilah contoh-contohnya. Baik, selanjutnya di sini citra yang digunakan bebas. Di sini seperti yang tadi pada video 1 dan video 2, citra yang digunakan adalah citra kompor dengan gambar yang diambil menggunakan handphone saya sendiri, yaitu Redmi Note 9 Pro. Untuk source code dari penapis citra atau perbaikan citra adalah seperti ini. Nanti saya jelaskan secara singkat di MATLAB. Untuk hasil simulasinya adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil simulasi. Baik, langsung ke MATLAB-nya. Nah, ini adalah source code MATLAB untuk perbaikan citra atau examined image. Ada 296 baris. Coba kita run. Nah, tampilan gayanya seperti pada video-video atau tugas-tugas sebelumnya, yaitu seperti ini. Untuk examine citra ada low pass filter, Fourier domain, Laplacian filter, high pass filter in frequency domain, Fourier domain, Gaussian filter, dan median filter salt dan Pepper's noise. Nah, sama seperti ini. Oke, penjelasannya untuk yang pertama di sini push button 1 sama seperti yang tadi, berfungsi untuk memilih gambar yang terdapat extension PNG, JPG, JPEG, BMP, dan TIFF. Nah, selain dari extension ini tidak bisa dimasukkan pada akses yang ini, yang gambar asli. Berikutnya untuk seleksi kondisinya seperti ini. Jika file dipilih, sini membaca gambar dan menampilkan gambar pada X1 yaitu ini, yang ini pada gambar asli. Nah, di sini akan kita beri titel yaitu gambar asli. Kurang lebih seperti itu. Untuk pas button 2 sendiri, di sini kita inisialisasi dulu image 2 sama dengan handles data 1. Kita melakukan seleksi kondisi apakah gambar sudah grayscale atau belum. Jika gambar RGB, maka akan dikonversikan ke gambar grayscale. Sebaliknya, jika gambar sudah grayscale, maka digunakan langsung. Baik. Yang berikut tombol button push button 2 yaitu low domain frekuensi tadi. Ini adalah operatornya. Di sini kita dapat lihat rumus domain frekuensi. Nah, di sini rumusnya gambarnya akan disimpan pada Access 2. Nah, di sini akan menampilkan hasil filter dengan titel low pass filter di domain frekuensi. Ini adalah judul yang akan kita tampilkan dan simpan hasilnya. Untuk push button 3 sama seperti push button 2, kita inisialisasi dulu image-nya. Terus cek apakah gambar sudah grayscale atau masih RGB. Terus dimasukkan rumus low pass filter di domain Fourier. Low pass filter yang ini, Fourier domain. Ini adalah kode-kodenya. Cukup panjang.
titelnya low pass filter di domain Fourier. Ini akan kita masukkan pada GUI dan titelnya akan muncul. Simpan hasil, push button yang keempat sama ini untuk filter Laplacian yang ini. Filter Laplacian yang ini adalah akses yang keempat. Nanti operator Laplacian ini, hasil gambarnya ini akan disimpan pada akses yang keempat ini. Laplacian filter. Simpan hasil sampai ke push button yang ke-8, yaitu yang ini, dan akses yang ke-8. Nah, ini adalah push button 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah akses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung saja kita pilih gambar aslinya. Seperti tugas 1 dan tugas 2, kita ambil citra kompor yang sudah saya ambil menggunakan HP saya. Terus kita membuat transformasi atau penapis citra ke low domain frekuensi. Hasilnya seperti ini. Berikutnya low Fourier domain, low pass filter di domain Fourier. Berikutnya Laplacian filter. Berikutnya high pass filter di domain frekuensi. Berikutnya high pass filter di domain Fourier. Berikutnya Gaussian noise dan Gaussian filter. Dan yang terakhir pada akses 8 yaitu median filter untuk salt dan paper noise. Dengan demikian selesailah video dari 3 tugas yang telah diberikan pada mata kuliah pengolahan citra. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.